Shalom Mamanginan, selamat pagi, selamat menyambut hari ini dengan penuh pengharapan dan sukacita. Semoga kita sebut dalam keadaan sehat dan penuh sukacita memulai aktivitas kita pada hari ini. Saudaraku, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Zakaria pasal 10 ayat yang kedua yang berkata demikian. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Ayaka gana-ganaan maka tahun gap-gap, jala aka pangaruding manudungi si pauto-oto, jala nipi akan nasugabiak di hatahon nasida, alugo sa bingdo apul-apul siyan nasida, di bahini lilu do nasida songon perduan biru-biru, tarjepol nasida ala swadong si permahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak memungkiri bahwa ketika kita berada dalam sebuah zaman yang maju ini, dalam teknologi yang canggih, kita berkata bahwa di satu sisi teknologi dan kemajuan ini menjadi berkat bagi kita. Tetapi di satu sisi ketika manusia tidak mampu mengendalikan dirinya dan secara cerdas mencermati pengaruh teknologi ini, maka menjadi sebuah ancaman yang luar biasa dalam kehidupan kita, termasuk ancaman yang merusak kerohanian kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari lihat bahwa jauh sebelum kemajuan ini terjadi, di tengah-tengah bangsa Israel juga pada waktu itu, pada zaman Zakaria ini, sudah terjadi hal-hal yang disebutkan dalam firman Tuhan hari ini. Ada banyak orang yang dengan secara pemahaman duniawinya, dia melakukan segala tindakan-tindakan yang menyesatkan orang, termasuk penyembahan-penyembahan ilah-ilah yang dikatakan tadi terafim, dan juga munculnya orang-orang yang disebut menjadi juru-juru tenung yang membuat orang tersesat dalam kehidupannya, sehingga tidak sedikit orang saudara-saudara hidupnya itu diberikan untuk diramal dan tidak ada kepastian lagi dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan katakan pada hari ini, apa yang disebutkan oleh mereka dalam mimpi-mimpi adalah kesia-siaan, adalah kebohongan. Tetapi pertanyaannya, pada zaman ini juga, jangan-jangan saudara-saudara, ada banyak orang juga yang menjadi percaya kepada hal-hal seperti ini. Ada banyak orang yang percaya kepada dukun-dukun. Ada banyak orang yang percaya kepada paranormal. Dan apa yang disebut dengan horoskop dan perbintangan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari ketika firman Tuhan katakan mengapa bangsa itu berkeliaran menjadi tersesat. Jawabannya karena mereka tidak lagi mempunyai seorang gembala dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca dalam kitab Zakaria, gembala-gembala pada waktu itu tidak lagi menggembalakan umat sesuai dengan harapan Tuhan. Sebab mereka juga adalah menjadi gembala-gembala yang mencari keuntungan mereka sendiri dari kehidupan mereka di tengah-tengah umat itu. Saudaraku, mari kita mengingat bahwa kita sebagai umat Tuhan, dalam Mazmur 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Setiap orang yang menyatakan dirinya digembalakan oleh Tuhan, digembalakan oleh Kristus, di situ dia tidak akan menjalani hidup yang sesat. Sebab gembala yang agung itu, dalam Yesus Kristus, hidup kita dituntun untuk mengenal kebenaran, apa yang layak, apa yang patut, dan apa yang baik dalam kehidupan ini. Saudaraku, mari kita tempatkan diri kita sebagai umat Allah yang sungguh-sungguh hidup di dalam penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita mampu memahami dan mengerti apa rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita ke depan. Semoga firman ini akan memampukan kita, menguatkan kita untuk tetap menjadi seorang anak-anak Tuhan yang hidup di bawah gembala yang agung itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Bapa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita hari ini dalam setiap pekerjaan kita. Dan jangan lupa saudara-saudara, kita harus tetap memakai masker di ruangan tertutup dan mencuci tangan kita dengan bersih, dan kita menjauh kerumunan supaya kita tetap sehat di dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga,
Mampukanlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk melawan segala sesuatu yang menyesatkan iman kami kepadamu. Kami sedang berada dalam situasi kemajuan yang luar biasa. Berkati kemajuan ini Tuhan, untuk boleh menjadi sukacita bagi kami, tetapi mampukan kami untuk mengenal roh-roh zaman yang membuat kami bisa menjadi jauh dari hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.